Ada orang yang sholatnya rajin, nggak pernah tinggal, menzalimi orang juga jalan terus. Ada orang yang sholatnya rajin, nggak pernah ketinggalan, korupsi juga rajin. Itu yang korupsi itu banyak yang sholatnya rajin itu. Yang kita lihat, yang kita tahu, rajin sholatnya, nggak tinggal, tapi korupsi jalan terus. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat hamba Allah rahimakumullah. Salah satu dari hikmah sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagaimana firman Allah, wa qimis shalah, dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah menyatakan ini dengan kalimat inna, taukid, sungguh. Kalau kita sholat kita akan dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya yang kita lihat, banyak orang yang sholatnya rajin, nggak pernah tinggal, di awal waktu lagi, judi jalan terus, ya. Ada orang yang sholatnya rajin, nggak pernah tinggal, menzalimi orang juga jalan terus. Ada orang yang sholatnya rajin, nggak pernah ketinggalan, korupsi juga rajin. Itu yang korupsi itu banyak yang sholatnya rajin itu. Yang kita lihat, yang kita tahu, rajin sholatnya, nggak tinggal, tapi korupsi jalan terus. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Apakah sholatnya nggak sah? Mungkin sah. Apakah sholatnya tidak sempurna? Ya juga mungkin sempurna. Apakah memang Allah nggak benar? Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Hari ini benar, besok benar, lusa benar, setahun ke depan benar, sampai hari kiamat tetap benar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sholat kita harus betul-betul kita jaga, kita pelihara, dan pelaksanaannya juga harus bagus. Agar apa? Agar sholat yang kita kerjakan benar-benar bisa terasa, memberikan pengaruh
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga apa? Memberikan kenikmatan kepada kita. Dalam hal ini, minimal ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam kita melaksanakan sholat. Sebagai usaha dan upaya agar sholat kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang pertama, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jangan jadikan sholat sekedar melepaskan kewajiban. Kadang-kadang kan ada orang yang sholat sekedar melepaskan kewajiban saja. Sholat hanya beberapa menit selesai. Bacaan asal baca. Ini kan namanya sekedar melepaskan kewajiban. Rukuknya nggak pakai tumakninah, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang penting sholat. Masalahnya yang penting sholat ini yang menjadi masalah. Kenapa? Sholat yang dikerjakan tidak memberikan pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sholat kita sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita, sama seperti kita makan. Kalau kita makan nggak kenyang, kalau kita makan nggak makan 1 hari saja, terasa badan kita. Makan itu sangat dibutuhkan oleh jasmani kita. Demikian juga dengan sholat. Sholat itu sangat dibutuhkan oleh rohani kita. Sehingga rohani kita terpuaskan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan sholat itu dalam kehidupan kita. Berpengaruh kepada tangan kita, berpengaruh kepada lidah kita, berpengaruh kepada kaki kita. Sholat yang seperti inilah sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak hanya sekedar sholat melepaskan kewajiban, tapi betul-betul sholat merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita lakukan secara baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niat dalam sholat. Setelah kita takbiratul ihram, kita ikrar kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah. Demikian halnya juga kita laksanakan salat. Kita sholat hanyalah kepada Allah. Li Rabbil Alamin. Bagi Tuhan menciptakan alam. Bukan kepada siapa-siapa. Bukan karena siapa-siapa. Niat. Kadang-kadang niat ini bisa berubah. Begitu kita keluar dari rumah, niat sholat ke masjid. Dalam perjalanan berubah. Apa kata hati kita? Lihat kau nih. Aku rajin sholat. Pamer, bukan lagi karena Allah. Ada orang sholat karena pimpinannya sholat, dia ikut juga sholat. Itu namanya sholat karena pimpinan, bukan li Rabbil Alamin, bukan karena Allah. Ini termasuk membuat kenapa sholat kita tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, sehingga tidak bisa mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Nampaknya memang sholat. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, nawaitunya, jaga nawaitu niat. Betul-betul kita melaksanakan ibadah sholat lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, jemaah, khusyuk juga dijaga dalam sholat.
Khusyuk itu penting. Sangat penting. Ya. Bagi ulama-ulama tasawuf, itu khusyuk merupakan syarat sah sholat. Tidak sah sholat kalau enggak khusyuk. Bayangkan ini. Itu bagi ulama-ulama sufi. Tidak sah sholatnya kalau tak khusyuk. Karena apa? Karena khusyuk merupakan salah satu daripada syarat sahnya sholat. Jamaah, sangat sederhana saya sampaikan. Dalam hukum fikih, ilmu fikih, kiblat dalam sholat itu ada 3. Yang pertama, kiblat dada. Dalam sholat, dada kita tetap menghadap kepada Ka'bah. Itu artinya apa? Selama kita di dalam sholat, tubuh kita tidak bisa bergeser ke sana kemari. Istilahnya enggak lasak lah. Kadang-kadang kan ada orang sholatnya lasak, miring sana, miring sini. Ya, namanya tak khusyuk itu. Orang yang dalam sholatnya geraknya banyak, itu menandakan bahwa dia tak khusyuk dalam sholat. Makanya harus tetap dadanya menghadap ke kiblat. Yakinkan dada kita sudah pas dengan Ka'bah. Jadi kalau mau kita ukur pas betul ya nggak bisa juga. Sesuai dengan keyakinan. Itu yang pertama. Itu kiblat dada. Kemudian yang kedua, kiblat mata. Ini yang penting. Kiblat mata dalam sholat adalah tempat sujud. Selama di dalam sholat, mata kita harus tertuju ke tempat sujud, walaupun ketika sujud sekalipun. Makruh hukumnya mata terpejam dalam sholat. Makruh itu. Nggak boleh pejam. Harus ke tempat sujud. Jangan dipalingkan kemana-mana. Terkecuali waktu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tasyahud awal atau tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah. Saat kita mengucapkan illallah, maka berpalinglah pandangan kita dari tempat sujud kepada telunjuk kita. Karena telunjuk kita mempersaksikan Allah adalah satu. Ya, mulut kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Hati kita meyakini dan telunjuk kita mengisyaratkan Allah Ahad. Sampai kapan kita pandang telunjuk kita? Kalau di tasyahud awal sampai kita berdiri kepada rakaat yang ketiga, kalau tasyahud akhir sampai kita memberi salam yang pertama. Disitulah baru boleh mata kita tergeser dari tempat sujud kepada telunjuk. Selebihnya selama di dalam sholat, pandangi tempat sujud kita. Itu makanya jemaah, kalau orang dulu itu sajadah itu sudah ada yang berwarna-warni. Kalau ada masjid, kalau ada sajadahnya seperti ini berwarna-warni, itu di atasnya ditambah dengan kain putih. Untuk apa? Supaya mata ini tidak melihat sesuatu sehingga berpikir dan bisa menghilangkan kehusukan kita. Itu makanya juga kenapa disunatkan kalau Jumat memakai baju putih tidak berwarna. Itu juga termasuk orang yang ada di belakang melihat yang di depan. Kadang-kadang di depan itu tertulis, ada tulisan atau bajunya baru. Yang di belakang nengokin, ini bajunya baru, mahal apa enggak? Terpikir mungkin hilang usulnya.
Jemaah yang dimuliakan, seperti itu. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk mengutamakan kehusukan. Jemaah yang terakhir, kiblat hati adalah Allah. Artinya hati tidak bisa berpaling kepada sesuatu pun saat kita melaksanakan sholat. Hanya ingat Allah. Satukan pikiran kita dengan hati kita. Allah, Allah. Artinya orangnya sholat di sini, pikirannya juga di sini, hatinya juga di sini. Kadang-kadang kan sebagian kita sholat dia di sini, tapi pikirannya di rumah. Yang tadinya kacamatanya hilang, begitu sholat teringat dia, oh kacamataku di sini, berarti kan tak khusyuk itu. Ya manusia tidaklah juga semuanya kita semua bisa khusyuk dari awal tapi minimal harus berusaha maksimal sehingga sholat kita laksana dengan khusyuk dan insya Allah dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Semoga kita semua yang hadir ini hamba Allah yang taat kepada Allah, yang tetap melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, insya Allah Allah berikan kenikmatan bagi kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was